Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismayanti Firdani, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Kota Baru, Angkatan 34, Kelompok 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mind map mengenai modul anti korupsi. Selamat menyaksikan. Pada modul anti korupsi ini, kita akan membahas dua materi pokok. Yang pertama, sadar anti korupsi. Yang kedua, semakin jauh dari korupsi. Dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Dampak negatif dari korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, di antaranya tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Pada tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Pada tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Pada tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Selanjutnya, pengertian korupsi. Menurut Kamus Hukum, kata korup bisa berarti buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana menurut para ahli. Menurut PEMPE, tindak pidana ialah pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Sedangkan menurut Profesor Mulyatno, tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Unsur perbuatan pidana yaitu adanya perbuatan, memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Ada yang dinamakan spiritual accountability, yaitu hubungan kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jika kita memiliki spiritual accountability yang baik, maka akan menghasilkan niat yang baik dan juga menghasilkan visi dan misi yang baik pula. Selanjutnya, akan bisa kita implementasikan ke dalam usaha yang terbaik agar mendapatkan hasil yang terbaik pula. Hubungan konsekuensi tersebut tentu saja dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik pula, dan tentunya tidak akan mempunyai niat sedikit pun untuk membuat kerusakan di muka bumi, termasuk di dalamnya adalah melakukan korupsi. Bahkan sebaliknya, justru akan mempunyai niat yang sangat kuat untuk menghindari korupsi. Selain memiliki niat yang baik, kita juga membutuhkan semangat yang luar biasa dalam memberantas korupsi. Kita sebagai ASN bisa menunjukkan semangat kita dengan mengabdi pada negara, dengan belajar, bekerja, dan mencintai pekerjaan kita, sehingga kita tidak akan pernah kehabisan energi untuk selalu semangat. Jika sudah begitu, maka sudah dipastikan kita menjadi pribadi yang memiliki kesadaran menyeluruh baik secara jasmani dan rohani untuk menghidupkan nurani kita dan menghindari yang namanya korupsi, sehingga kita bisa berkomitmen
dalam menghindari korupsi, bahkan mencari solusi terhadap fenomena korupsi ini. Jika kita memiliki tanggung jawab spiritual yang baik, semangat yang luar biasa, dan komitmen integritas yang tinggi, kemungkinan Indonesia bebas dari korupsi bukanlah 0%. Materi pokok yang kedua, semakin jauh dari korupsi. Tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Konsep tunas integritas memastikan tersedianya manusia-manusia yang melakukan upaya peningkatan integritas diri dan lingkungannya dengan membangun sistem yang kondusif hingga terbentuk manusia yang mampu menyelaraskan antara rohani dan jasmani dengan melakukan penyelarasan pada semua elemen dirinya, jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani, sehingga terbentuk perilaku integritas yang selaras pula dengan berbagai situasi dan lingkungan, sistem dan budaya integritas. Identifikasi nilai dasar anti korupsi. KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan telah dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, dan 9. Adil. Penanaman nilai integritas. Integritas sebagai suatu proses sosial yang ditujukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Salah satu upaya perubahan yang dapat dilakukan yaitu melalui 3 proses perubahan sosial menurut Kelman dan Brigham. Yang pertama, kesediaan, kedua, identifikasi, dan ketiga, internalisasi. Bangun sistem integritas. Yang pertama ada reframing culture, yaitu upaya-upaya untuk mengembalikan kembali nilai-nilai dan kebiasaan yang telah bergeser konteksnya untuk dikembalikan lagi menjadi konteks positif, atau bisa juga disebut sebagai penyembuhan nasional, yaitu sebagai upaya untuk memulihkan kembali semangat dasar atau fitrah dari berdirinya bangsa Indonesia. Terdapat 7 semangat dasar yang diharapkan dapat ditumbuhkan kembali di Indonesia. Yang pertama, semangat ketakwaan pada Tuhan. 2. Semangat keikhlasan dalam ketulusan. 3. Semangat pengabdian dan tanggung jawab. 4. Semangat menghasilkan yang terbaik. 5. Kekeluargaan. 6. Semangat keadilan dan kemanusiaan. 7. Semangat perjuangan. Yang kedua, seeding of integrity. Seeding of integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Sistem integritas organisasi. Dalam sebuah organisasi, diperlukan beberapa hal untuk mencegah yang namanya korupsi. Seperti yang pertama, leadership rights. Jika di lingkungan kerja kita dipimpin oleh mereka yang memiliki integritas tinggi, implementasi berbagai upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif, efisien, dan berintegritas jika dilakukan atau dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas tinggi. Yang kedua, pengendalian dan penyelarasan organisasi, yaitu kondisi organisasi di mana kode etiknya telah terinternalisasi dengan kuat pada setiap individu, sehingga penyelarasan dan pengendalian organisasi dapat dijalankan dengan baik.
Tujuan organisasi maupun pribadi dapat tercapai dengan cara-cara yang bermoral atau berakhlak. Komponen sistem integritas. Sistem-sistem khusus pembentuk integritas organisasi terbagi dalam sistem operasional organisasi dan sistem khusus untuk mengendalikan korupsi. Sistem-sistem operasional organisasi diantaranya manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas keuangan dan kinerja, pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan, keterbukaan informasi publik, dan kehandalan standar operasional prosedur. Sedangkan sistem-sistem khusus untuk pengendalian korupsi, contohnya adalah peningkatan peran pengawasan internal, pengungkapan isu integritas, pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, analisis resiko terhadap integritas, dan pedoman perilaku, seleksi dan keteladanan pimpinan, serta evaluasi eksternal integritas. Kematangan praktek sistem integritas. Dalam upaya sistem mampu memastikan organisasi mencapai tujuan dan menjaga individu dalam organisasi, maka kematangan pelaksanaan program dilaksanakan secara optimal lewat tahapan. Yang pertama, not performance atau belum ada kinerja. Tahap kedua, ad hoc atau sementara, reaktif, mendadak. Yang ketiga, planned atau terencana dan terorganisasi dengan baik. Yang keempat, institutionalized atau menyatu dengan sistem organisasi. Yang kelima, evaluated atau telah dapat dievaluasi. Dan keenam, optimized atau dapat dioptimalkan. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan mengenai mind map jurnal anti korupsi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.